pagi anak-anak sekalian, selamat ketemu kembali di pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita mulai lagi dengan aktivitas pembelajaran kita PJOK pelajaran ketiga, gerak manipulatif. Nah, sebelum kita lanjutkan aktivitas pembelajaran kita selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga kita diberkati, kita dipimpin dalam pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita sekalian. Baik, anak-anak sekalian, Bapak undang kalian berdiri, ambil sikap doa, kita berdoa bersama-sama. Mari anak-anak kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini gerak manipulatif. Kita sudah mempelajari gerak lokomotor. Masih ingat, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Kemudian kita sudah melakukan juga gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat atau gerak di tempat. Sekarang kita mempelajari gerak manipulatif. Tujuan gerak manipulatif yang kita pelajari hari ini adalah setelah kita mempelajari pelajaran ini yang akan kita bahas gerak manipulatif bersama-sama, anak-anak dapat memahami pengertian gerak manipulatif. Yang kedua, memahami pengertian permainan tradisional. Yang ketiga, memainkan permainan tradisional. Yang keempat, bekerja sama dalam bermain. Yang kelima, melatih diri untuk menerima kekalahan atau kemenangan. Anak-anak sekalian, kalian sudah bisa melihat tujuan gerakan manipulatif yang hari ini kita pelajari bersama. Apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerak menggunakan alat secara terampil. Sekali lagi, gerak manipulatif adalah gerak menggunakan alat secara terampil. Jadi kita terampil dalam menggunakan suatu alat dalam cabang olahraga apapun, itu dinamakan gerak manipulatif. Permainan tradisional adalah permainan yang berasal dari daerah tertentu. Bapak ulangi sekali lagi.
Gerak manipulatif adalah gerak menggunakan alat secara terampil. Yang berikut, permainan tradisional adalah permainan yang berasal dari daerah tertentu. Kita akan menemukan gerak manipulatif dalam berbagai macam permainan tradisional atau permainan dari daerah tertentu. Nah, ini beberapa contoh permainan daerah yang Bapak memperlihatkan lewat gambar. Yang pertama ini adalah permainan menggunakan alat. Ada yang tahu? Enggran. Nah, di sekolah kita ada banyak alat enggran. Ada yang terbuatnya bahan dari bambu, dari kayu, dan bahan yang lain. Tergantung di mana permainan itu dilakukan di daerahnya. Kemudian yang kedua, ini permainan daerah. Petak umpet. Nah, nanti kalau kita sudah bertemu di sekolah bersama-sama, kita bisa mempraktekkan semua macam permainan daerah. Yang berikut, ini yang ketiga, ini permainan loncat tali. Ingat, meloncat bertumpu dengan dua kaki, melompat dengan satu kaki. Yang berikut ini adalah tarik tambang. Nah, kalau di sekolah kita menggunakan tambang. Kalau di daerah yang lain tuh ada yang menggunakan talinya dari rotan. Kemudian yang di atas ini adalah permainan bakiak. Ini menggunakan sendal yang panjang yang terbuat dari kayu yang ringan. Ini contoh permainan daerah. Hari ini kita akan membahas dan berlatih bersama gerak manipulatif dalam permainan daerah yang lain. Yang pertama, permainan kepompong. Nah, gerak manipulatif kita bisa temukan di dalam permainan kepompong. Permainan kepompong menggunakan alat berupa bola kecil. Ini contoh permainannya pada gambar. Permainan kepompong melatih kelincahan. Jadi kita harus lincah bergerak supaya tidak kena lemparan. Kemudian melatih kejujuran. Apabila kita kena lemparan, ya katakan kita kena lemparan. Kemudian melatih keterampilan melempar. Dalam permainan kepompong, kita harus lincah bergerak, kita harus jujur, kemudian kita juga memiliki keterampilan untuk melempar. Nah, dalam permainan kepompong ini anak-anak sekalian, kalau kita melempar, tidak boleh melempar
daerah kepala atau tidak boleh melempar kepala teman. Kemudian apabila kena lemparan berarti dinyatakan kalah. Nah, agar bisa memenangkan permainan kepompong, anak-anak harus memiliki keterampilan melempar. Yang berikut, gerak manipulatif kita bisa temui di dalam permainan lempar bola. Nah, ini permainan lempar bola menggunakan bola kecil atau bola besar. Bisa dilakukan secara perorangan, bisa juga dilakukan secara berpasangan atau kelompok. Ini ada contoh gambar yang pertama. Ini melatih keterampilan dan ketangkasan melempar benda atau sasaran kita adalah kaleng. Kemudian gambar yang berikut ini melatih keterampilan dan ketangkasan dalam melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Nah, yang ketiga ini adalah keterampilan dan ketangkasan berjalan sambil melambungkan dan menangkap bola. Ini gerak manipulatif dalam permainan lempar bola. Kemudian gerak manipulatif juga kita bisa temui di dalam permainan loncat tali. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa permainan loncat tali, loncat tumpuan dengan 2 kaki, lompat tumpuan dengan 1 kaki. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, talinya dibuat dari rangkaian karet gelang, dibuat panjang hingga bisa menyerupai tali. Cara bermainnya, kedua ujung tali atau karet dipegang oleh kedua teman, kemudian salah seorang teman melakukan loncatan setelah talinya berputar. Permainan loncat tali melatih kekuatan kaki. Bisa juga dilatih dengan lari di tempat untuk kekuatan kaki. Bisa juga balap karung dan yang lainnya. Yang berikut, gerak manipulatif kita bisa temui di dalam permainan elang dan ular. Dalam permainan elang dan ular, awal permainannya kita harus menentukan siapa yang menjadi elangnya, siapa yang menjadi kelompok ularnya, dengan cara sweeten. Jadi sweet, siapa yang mengalami kekalahan yang paling banyak, dialah yang ditunjuk sebagai elangnya. Kemudian yang lainnya sebagai barisan seekor ular. Yang berikut menentukan siapa yang menjadi kepala ularnya. Nah, tugas yang pertama, menjadi kepala ular, berdiri paling depan, kemudian kedua tangannya direntangkan ke samping dengan tujuan
menghalangi elang yang akan mengincar ekor ular. Sedangkan teman-teman yang lain berbaris di belakang, kedua tangan bisa memegang kedua pundak teman, kemudian bisa juga memegang pinggul atau pinggang teman dengan kedua tangan. Yang berikut tugas elang adalah menangkap buntut ular dengan cara melempar teman yang paling belakang. Ingat, dalam menggunakan alat, hindari lemparan ke arah kepala. Tidak boleh melempar kepala. Nah, permainan elang dan ular melatih kerjasama, melatih kelincahan, dan melatih keterampilan. Yang berikut, ini contoh gerak manipulatif berbagai macam. Jadi tadi pengertian gerak manipulatifnya Bapak udah sampaikan bahwa terampil menggunakan alat. Alatnya macam-macam. Ini kalau kalian perhatikan yang gambar paling ujung ini berjalan dan menangkap bola besar. Kemudian yang berikut ini melempar bola menggunakan bola kecil ke sasaran. Sasarannya di depan itu ada 3 lingkaran. Kemudian gambar yang ketiga ini berjalan atau berlari sambil bola basket dipantulkan ke lantai. Yang berikut yang di atas ini, yang paling pojok, ini adalah gambar gerak manipulatif menendang bola. Kemudian yang paling pojok bawah, ini juga gerak manipulatif memantulkan bola basket ke lantai. Kemudian ini gerak manipulatif memukul bola. Nah, yang ini yang tadi sudah dijelaskan pertama tadi, berjalan sambil melambungkan bola, bisa bola yang besar, bola yang kecil. Nah, itu anak-anak yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini tentang gerak manipulatif dalam permainan. Kemudian ada permainan daerah atau permainan tradisional, sudah Bapak jelaskan secara singkat. Sekarang tugas untuk dilakukan di rumah. Setelah anak-anak tadi melihat berbagai macam bentuk contoh gerak manipulatif, anak-anak melakukan salah satu, jadi satu saja bentuk gerak manipulatif dalam bentuk video singkat. Jadi anak-anak memilih salah satu bentuk gerak manipulatif. Ingat, gerak manipulatif itu menggunakan alat secara terampil. Pak, saya tidak punya bola, bagaimana? Nah, kalau tidak punya bola, kalau kalian ada alat yang bisa digunakan, contohnya boneka adik, pinjam, lalu tinggal kalian memperagakan. Apa gerakan yang bisa diperagakan dengan boneka? Contohnya, kalian berdiri, lalu bonekanya dilambungkan ke atas, kemudian ditangkap. Itu sudah cukup.
cukup. Bila kalian terampil, sambil berjalan. Sekali lagi, kalau tidak punya bola, gunakan alat yang bisa digunakan yang ada di sekitar kalian. Hindari benda yang bisa membuat kalian tidak nyaman, seperti barang pecah belah. Jadi jangan menggunakan gelas, jangan menggunakan botol, tapi gunakanlah alat yang tidak mudah pecah dan tidak membahayakan. Sekali lagi Bapak ulangi tugasnya, anak-anak melakukan salah satu bentuk gerak manipulatif dalam bentuk video singkat, kemudian video dikirim melalui Microsoft Teams. Akhirnya selamat belajar, selamat berlatih, sehat terus, Tuhan memberkati. Salam sehat, salam olahraga. Sampai kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.